pelajaran metodologi hari ini lebih baiknya kita berdoa. Untuk hari ini kiranya apa? Silakan pimpin doa dengan teman-temannya. Attention please. Are you ready to pray? Let's pray together. Start. Finish. Let's greet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Silahkan kembali. Oke. Cek hasilnya. Coba lihat kanan kiri kalian. Ada yang kosong nggak kolomnya? Jadi hari ini masuk semua. Oke, kita mulai pelajaran kita yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Masih enggak? Minggu kemarin kita berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah yang kedua dekomposisi, yang ketiga algoritma, yang keempat abstraksi. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Kita lihat dulu di layar. Oke. Lihat di layar. Ada gambar apa? Lagi dulu. Ada yang tahu lagu ini apa? Ada yang bisa tebak? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Bangun tidur. Nanti anak tadi bangun tidur terus ngapain? Mandi. Habis itu? Bangun gigi. Habis itu? Urutan nggak dia? Apa? Aktivitasnya bangun tidur berurutan nggak? Dari bangun tidur, mandi, menggosok gigi, dan membantu ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang penerapan berpikir komputasional, terutama dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, sebelumnya, bahasa akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita dapat manfaat apa saja sih dari pembelajaran kita? Yang pertama, nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional, terutama dekomposisi secara lisan dan tertulis dengan benar. Yang kedua, bisa dilihat nanti kalian mampu menguraikan masalah penerapan berpikir komputasional, terutama dekomposisi dalam kehidupan sehari dengan tepat. Ya, dan yang ketiga, nanti kalian akan menerapkan konsep dekomposisi masalah melalui algoritma berbasis AI. Kita akan membagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ya, yang ini sebelah kiri pasan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi ada nanti pasan kasih julukan kelompoknya, ya, dengan cara di spin, diacak. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 namanya kelompok C.
kelompok 2 namanya Gemini. Yang terakhir, nggak usah di skip. Kelompok 3 namanya Neta. Paham ya? Berarti kelompok 1 Pisces, kelompok 2 Gemini, kelompok 3 Neta. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Hasan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini untuk kalian membantu mengerjakan tugas yang Pak Hasan kasih nanti. Paham nggak? Nanti Pak Hasan akan kasih petunjuknya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, jangan lupa di LKPD-nya kalian tulis nama sesuai nama yang Pak Hasan kasih tadi. Cici, Gemini sama Neta. Dan tulis nama panggilan kalian saja. Ya, nama kelompok panggilan kalian saja. Oke. Nah, aktivitas yang pertama. Nah, nanti Pak Hasan akan tayangkan video tentang berpikir komputasional di komposisi. Kalian akan mengerjakan di aktivitas pertama. Ya, di aktivitas pertama. Nah, di sini sama nggak saya punya pasang nanti? Sama nggak? Nah, nanti kalian akan menonton video yang diberikan guru lalu berdiskusi. Ya, dari isi tabel di bawah ini bersama kelompokmu. Nanti kalian jawab. Makanya dengarkan videonya, perhatikan. Lalu kalau sudah ada pertanyaan sesuai dengan LKPD langsung ditulis. Siap belum? Ya, oke, Pak Hasan akan tampilkan videonya. Silakan Pengalaman computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bernama Joey dan kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada independen dan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol bocornya sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Semana ada kita bisa berpikir komputasional, sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Tugas kalian setelah menonton video silakan mengisi aktivitas pertama di LKPD kalian. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kalian tahu tentang berpikir komputasional? Tadi ada nggak? Ada kan pengertian berpikir komputasional? Yang kedua, kalian jelaskan secara singkat apa itu dekomposisi. Terus yang terakhir, ini kan ada contohnya tadi. Silahkan kalian tuliskan di LKPD. Pak Hasan kasih waktu 5 menit dikerjakan secara berkelompok. Satu orang menjadi notulen yang menulis. Bisa? Oke, Pak Hasan kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kasih waktu. Tadi yang ingat apa namanya pengertian berpikir komputasional ditulis langsung. Yang ingat apa namanya pengertian dekomposisi langsung dikasih tahu kelompoknya. Yang masih ingat contohnya langsung dikasih tahu. Ya cepat selesai.
kelompok Gemini. Oke, lanjutkan. Terus kelompok ini kelompok Cici. Kita cari siapa yang maju untuk mempersaksikan aktivitas yang pertama. Oke, kelompok Gemini, silakan. Mau perwakilan atau semua maju? Maju semua? Oke, maju semua. Oh, perwakilan saja, silakan. Eka. Jadi perwakilan kelompok Gemini. Oke, silakan. Yuk. Apa yang kalian ketahui tentang berpikir komputasional? Jawab. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien. Menurut dari video tadi, jelaskan secara singkat dekomposisi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nomor 3, tuliskan contoh dekomposisi dalam video yang kalian tonton. Jawab, membagi pekerjaan ke dalam beberapa seksi kegiatan Agustus. Temanya atau penyanggah? Ada. Oke, kita kasih tepuk jempol. Bisa kan? Tepuk jempol. Oke, silakan, terima kasih Kak dari kelompok Gemini. Oke, jadi tadi Eka sudah menjelaskan tentang pengertian berpikir komputasional adalah apa tadi? Berpikir untuk menyelesaikan masalah efektif dan efisien. Itulah gunanya nilai. Kita mengerjakan sesuatu agar cepat selesai, bisa efisien dan efektif. Yang kedua, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Jadi kita punya masalah, kita pecahkan menjadi kecil-kecil. Itu namanya dekomposisi. Pasal gambarkan seperti ini. Nah, pasal pengen membuat mie, nggak mungkin nanti tiba-tiba jadi mie rebus, enggak, ya kan? Ya. Kita harus melakukan memecahkan masalah menjadi kecil dulu. Apa kira-kira yang pertama kita lakukan? Kita coba kita lihat. Disiapkan tulisan dan bukunya. Kalau nggak ada minyak, mana membuatkan? Nah, kita pecahkan masalahnya. Kedua, didihkan air dalam air. Yang ketiga, masukkan mie. Kalau ada telur, masukkan telur, sayur ke dalam air yang sudah mendidih. Yang ketiga, tunggu selama 3 menit agar minyak lunak. Yang keempat, angkat mie dan tiriskan jika diperlukan. Kalau mie goreng, dia ditiriskan. Kalau mie rebus, tidak ya. Yang ketiga, campurkan mie dengan bumbu. Masa mie nggak pakai bumbu kan nggak enak kan? Yang terakhir, aduk hingga rata dan terjadi. Nah, inilah konsep dekomposisi. Ada masalah dipecah menjadi kecil-kecil. Ya, kayak kita bangun tidur tadi. Apa tugas pertamanya? Bangun tidur, mandi, gosok gigi, nah, bahasan minta kalian membuat mind mapping atau peta pikiran. Yang pasti contoh tadi membuat nih, kalian urutin apa step by stepnya, ya langkah-langkahnya. Tapi bukan buat mie. Ya, nanti kelompok 1 apa nanti muncul di sini, kelompok 2, kelompok 3. Ya, buat mind mapping yang ada di LKPD. Kita lihat kelompok 1 dapat apa? 1, 2, 3. Apa ini? Teh. Membuat teh panas. Nanti kalian jabarkan, uraikan dalam langkah membuat teh. Kelompok 2, kita lihat 1, 2, 3.
tiga. Ami? Dada. Bagaimana cara membuat telur dada dari telur menjadi telur dadar yang matang? Kalian tulis langkah-langkahnya. Bisa ya? Kelompok ketiga. Apa ini? Pisang goreng. Ya, jadi kelompok tiga membuat langkah-langkah membuat pisang goreng. Ya. Oke, bisa? Mulai. Disimpan. Oke. Nah. Langkah ketiga. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Meta, oke silahkan Meta maju. Silahkan tanya. Hai teman, saya akan mempresentasikan tugas membuat mapping dengan tema pisang goreng. Apa yang dilakukan pertama, Ania? Kupas dan potong pisang. Oke, terus? Siapkan adonan tepung dan celupkan pisang ke dalam adonan. Selanjutnya, panaskan minyak dalam wajan dan goreng pisang hingga kuning kemasan. Dan yang terakhir, angkat, tiriskan, dan sajikan hangat. Kamu 5? Oke, kasih tepuk jempol. Silakan kembali ke tempat tinggal. Terus semangat. Tetap membuat permainan, membuat robot itu bisa berjalan, ya, menggunakan kode ORI. Unicred, siapa yang suka Unicred? Sering kan main Unicred? Nah, biasanya kalian hanya memainkan saja, tidak tahu bagaimana cara Unicrednya itu jalan, maju, mundur. Kita belajar bagaimana cara membuat Unicred itu maju, mundur atau belok ke kanan. Ya, nanti pasang bayangkan satu kelompok buku, ya, bekerja bersama-sama. Ini kelompok 1 masuk sana semua, ya, masukkan dulu. Di sini semua, ya, di sana semua. Nomor 2 mau madep sana. Oke, langsung aja. Oke. Ya, nomor 3. Dia mau ke mana? Oke, silahkan pilih karakter yang sesuai dengan kelompokmu. Boleh Steve, boleh Alex. Kalau Pak Hasan Steve aja. Alex. Oke, kalau sudah sama kalian silang dan oke. Ya, sama seperti Pak Hasan. Sama? Ya. Sama, Eka, sama, Tania, tidak? Oke, nah caranya, ini Alex atau Steve akan mengambil domba, berarti harus maju kan?
harus angkanya maju. Caranya gimana Pak Hasan? Di sini ada blok. Blok ini untuk menggerakkan robot untuk bergerak ke domba. Satu blok ini satu langkah. Berarti kita hitung berapa langkah? 1, 2. Nah, caranya kalian klik di gerak maju, kalian tarik di sini. Ya, Hasan contohkan dulu. Klik, tarik. Nah, 2 kan? Berarti udah 2 kan? 1, 2. Kalau sudah ditarik, klik jalankan. Kita coba ya. Oke. Kalau muncul kayak gini berarti berhasil. Coba kalian. Berhasil? Berhasil. Kelompok 2 berhasil? Berhasil. Kelompok 3? Berhasil. Oke. Nah, bersama ya. Biar robotnya bisa menyelesaikan misi. Kalian harus memecahkan masalah-masalah menjadi lebih kecil lagi. Oke. Masih level 3. Oke, yang naik level 4. Semakin lama semakin bloknya semakin banyak. Memecahkan masalahnya semakin kompleks, semakin banyak yang akan diuraikan. Udah. Pilih yang mudah saja, yang levelnya easy, jangan yang hard, susah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau membuat mainan Minecraft.
orang yang menciptakannya harus rumit, harus ada kode bloknya, ya. Memecahkan masalahnya dipecahkan secara kecil-kecil seperti dekomposisi. Kita cuma main tok maju mundur, ternyata yang membuat Minecraft itu lebih sulit. Kesulitan apa yang kalian hadapi saat tadi melatih AI? Ayo. Kesulitannya saat mengulang langkah karena karakter tidak berjalan ke arah yang saya inginkan. Bagus, gila. Yang kedua, ada yang menjawab bagaimana cara kerja AI bisa membantu manusia. Ya, Zam. AI bisa membuat pikiran lebih pintar dan menantang. Oke. Game bisa jadi pintar karena dibantu oleh manusia, bisa menantang. Benar nggak ini kan itu bisa menantang? Berpikir kritis, membuat diri kita berpikir kritis. Tapi ingat, ada batas waktu main. Nah, di sini ada salahnya. Ada hari ini saya belajar tentang apa ya? Kalian tuliskan di kertas ini. Terus saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa. Kalian lebih pengen belajar apa lagi kita AI? Dengan LPD-nya. Nanti Pak kan kita kerja kalian itu asesmen materi, ya. Kalian seberapa paham tentang materi pada pagi hari ini? Nanti jangan lupa tulis nama kalian atau email aja. Jawabnya di lembar ini, ya, di lembar soalnya. Kalau A disilang ya, yang jelas. Oke, bisa? Emosinya, biasa saja atau bosan? Siap? Siapa Hasan itu? 1, 2, 3. Oke, berarti pelajaran pada pagi ini semuanya semangat. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama, pengertian. Berpikir komputasional. Yang kedua, mengetahui pengertian dekomposisi. Terus terakhir tadi kita bermain apa? Membuat Minecraft. Terus membuat land mapping, memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Hari ini kita belajar dekomposisi, berarti minggu depan kita belajar pengenalan pola. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Hari ini sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin teman-teman yang doa pulang. Bismillah.
masing-masing. Oke, Bapak